Cinta Sang Pewaris. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1445 sampai tahun 1450. Bab 1445 Saya mengerti musik. Setelah Fendi Zanders duduk di depan piano, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, lalu meletakkan tangannya di atas tutsnya. Tidak butuh waktu lama hingga musik dimulai dengan perlahan, dan suara biola yang indah perlahan meningkat seiring dengan suara piano. Pada awalnya, semua orang tampaknya tidak memiliki banyak harapan terhadap ansambel Fendi Zanders dan Mandy Lin. Bahkan Melian Liu merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mempelajari karya ini dalam waktu sesingkat itu. Namun hanya dalam beberapa detik, ekspresi wajah semua orang berubah. Bahkan mata Mandy Lin memancarkan keterkejutan saat ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan piano Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Fendi Zanders tidak hanya benar-benar mempelajari lagu Symphony of the Night, tetapi juga selama proses bermain, Mandy Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa emosinya terus berubah, dan perhatiannya mulai terkonsentrasi secara tidak normal, seolah-olah seluruh orang telah mempelajarinya. Benar-benar terintegrasi ke dalam bagian itu. Guru Jiang memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Baru pada saat inilah dia tahu betapa jeniusnya musik sebenarnya. Dia telah mengajar musik selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia begitu terkejut oleh seseorang. Jelas sekali, kerjasama Mandy Lin dengan Fendi Zanders jauh lebih baik dibandingkan dengan Panci saat ini. Ketika Mandy Lin berkolaborasi dengan Panci, meskipun keduanya tampil cukup baik, mereka masih belum mencapai efek bahwa piano sebagai andalan dan biola sebagai pelengkap. Sebaliknya, keduanya terasa berimbang. Namun sekarang situasinya telah terbalik sepenuhnya, dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa piano telah mendominasi sejak awal. Panci menatap Fendi Zanders di depannya. Saat ini, dia sepertinya tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya, karena awalnya dia mengira kemampuan Fendi Zanders mempelajari lagu ini dalam waktu sesingkat itu sudah mengesankan. Sungguh luar biasa, tapi siapa sangka kerjasama antara Fendi Zanders dan Mandy Lin akan begitu luar biasa. Mandy Lin telah menemukan banyak pemain ansambel baru-baru ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Mandy Lin merasa jika dia benar-benar bisa bekerja sama dengan Fendi Zanders, efeknya pasti akan sangat bagus. Saat semua orang tenggelam dalam musik yang indah, suara piano tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, semua orang melihat posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders, kenapa kamu tidak bermain lagi? Mandy Lin buru-buru menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan bertanya dengan nada marah. Fendi Zanders tersenyum ringan setelah mendengar kata-kata Mandy Lin. Meskipun Fendi Zanders merasa biola Mandy Lin juga sangat bagus saat ini, dia tidak mengatakan itu, tetapi bertanya dengan ringan, kamu menurutmu bagaimana aku bermain tadi? Biasa saja, tidak apa-apa. Mandy Lin menjawab dengan bermuka dua. Karya piano yang dimainkan oleh Fendi Zanders barusan sangat mengejutkan Mandy Lin, tetapi setelah Mandy Lin melihat penampilan arogan Fendi Zanders, dia tidak ingin melebih-lebihkan Feng lagi. Biasa saja. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu berdiri dan berkata, tetapi menurut saya permainan biola Anda sangat rata-rata. Jika saya bekerja sama dengan Anda, itu akan sangat mempengaruhi penampilan saya. Alasan mengapa saya bermain dengan Anda barusan hanya untuk memberitahu Anda bahwa aku seorang pemain biola. Tidak bermain denganmu bukan karena masalahku, tapi masalahmu. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Mandy Lin langsung melebar, dan ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal. Karena dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, Mandy Lin sangat yakin dengan level biolanya. Dia telah berlatih biola sejak dia masih sangat muda, dan guru Mandy Lin juga seorang musisi biola yang sangat terkenal di Tiongkok. Sekarang level biola Mandy Lin sangat bagus bahkan jika Anda melihat seluruh negeri, meskipun tidak bisa menjadi yang teratas, tetapi sudah sangat jarang bagi seorang mahasiswa. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders akan mengatakan bahwa keterampilan biola Mandy Lin rata-rata. Mandy Lin, yang selalu bangga dan sombong, tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Apakah kamu tahu biola? Mandy Lin bergegas ke depan Fendi Zanders dan berteriak keras. Saya tidak tahu biola. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Karena kamu bahkan tidak tahu cara bermain biola, kenapa kamu bilang aku tidak bisa memainkannya dengan baik? Kamu sama sekali tidak punya hak untuk menghakimiku. Mandy Lin berkata dengan sangat bersemangat. Meskipun aku tidak tahu biola, aku tahu musik. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana kemampuan biola Anda, tetapi saya dapat merasakan bahwa ketika Anda memainkan biola, Anda sama sekali tidak menyatu dengan suara biola. Saya tidak bisa mendengar perubahan emosi apapun. Kamu. Mandy Lin sedikit terdiam mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya yang cantik penuh amarah. Mandy Lin secara naluriah ingin menyangkal Fendi Zanders, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya, karena apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan sangat masuk akal, dan orang dapat dengan mudah memahami suara piano Fendi Zanders. Dia bisa mendengar perubahan emosional pada biola Mandy Lin, tetapi dia tidak bisa merasakan emosi apapun dari biola Mandy Lin. Meski keterampilan bermusik sangat penting, namun emosi yang disampaikan musik kepada penontonnya jauh lebih penting.
Oke, aku sudah menyelesaikan apa yang perlu kukatakan. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Bekerja sama denganmu malah akan mempengaruhiku. Fendi Zanders sengaja memukul Mandy Lin dengan keras, lalu berjalan menuju luar kelas. Mandy Lin melihat punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Lagi pula, dia selalu tidak menyukai orang lain sejak dia masih kecil, dan tidak ada yang pernah membencinya, dan dia langsung dipermalukan. Semakin Mandy Lin memikirkannya, semakin saya merasa marah. Fendi Zanders, kamu bajingan, kamu bertindak terlalu jauh. Mandy Lin berteriak, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders dengan seluruh gigi dan cakarnya. Fendi Zanders juga tampak terkejut dengan tindakan Mandy Lin, dia tidak menyangka Mandy Lin akan memilih untuk melakukan sesuatu padanya. Hari ini aku akan bertarung denganmu. Teriak Mandy Lin, lalu mengulurkan tangan untuk meraih wajah Fendi Zanders. Masuk akal jika gadis seperti Mandy Lin jelas bukan lawan Fendi Zanders, dan sangat mudah bagi Fendi Zanders untuk menghadapi Mandy Lin. Hanya saja Fendi Zanders tidak bisa menyerang Mandy Lin. Ah. Pada saat ini, Fendi Zanders, yang hendak menghindari Mandy Lin, tiba-tiba melihat Mandy Lin secara tidak sengaja tersandung kaki kursi, dan jatuh ke arah posisi Fendi Zanders. Setelah melihatmu ini, Melian Liu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Akhir bab ini. Bab 1446. Bab 1446 apakah orang ini Tuan Zanders? Karena saat ini dia masih sangat jauh dari Mandy Lin. Bahkan jika dia ingin mengulurkan tangan untuk mendukung Mandy Lin sekarang, itu mungkin sudah terlambat. Awalnya, Mandy Lin berencana untuk melawan Fendi Zanders mati-matian setelah dipermalukan oleh Fendi Zanders, tetapi karena dia terlalu cemas, dia tidak memperhatikan kursi di sampingnya dan kaki kanannya tersandung kaki kursi. Setelah Mandy Lin berteriak, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak menjangkau saat ini, maka Mandy Lin mungkin akan langsung menyentuh tanah, dan karena Mandy Lin berlari relatif cepat sekarang, maka inersianya juga sangat besar, jika dia benar-benar jatuh, dia pasti akan melempar. Dirinya sendiri wajahnya dicukur. Meski hubungan antara Fendi Zanders dan Mandy Lin kurang baik, nyatanya Mandy Lin tidak memiliki niat jahat terhadap Fendi Zanders. Jika apa yang terjadi tadi malam tidak terjadi, hubungan antara Fendi Zanders dan Mandy Lin akan sedikit mereda. Jadi tidak peduli apa, Fendi Zanders pasti tidak akan melihat Mandy Lin jatuh di depannya. Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan dan meraih lengan Mandy Lin, menopang Mandy Lin. Namun setelah Mandy Lin didukung oleh Fendi Zanders, ia tidak menyerang Fendi Zanders, sebaliknya ia terus meraih lengan Fendi Zanders dengan gigi dan cakarnya. Pada saat ini, Mandy Lin benar-benar gila, dan dengan putus asa meraih wajah Fendi Zanders. Fendi Zanders hanya bisa tanpa daya meraih tangan Mandy Lin, membuat Mandy Lin tidak bisa bergerak. Sekarang Fendi Zanders tidak punya pilihan lain selain memilih untuk mengendalikan Mandy Lin terlebih dahulu, jika tidak, jika Mandy Lin terus membuat masalah seperti ini, dia harus menggaruk seluruh wajahnya. Fendi Zanders, lepaskan aku. Mandy Lin berteriak keras pada Fendi Zanders. Aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melakukan apapun lagi. Kata Fendi Zanders kepada Mandy Lin dengan ekspresi serius. Lepaskan aku secepatnya. Mandy Lin berteriak dengan nada sangat bersemangat. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, aku tidak bisa melepaskanmu. Fendi Zanders memegang pergelangan tangan Mandy Lin dan berkata sambil tersenyum. Dan Panci di samping akhirnya tidak tahan lagi, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan suara dingin, lepaskan Nona Lin sekarang juga. Panci, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kenapa kamu tidak tetap tenang? Mandy Lin menoleh dan menatap Panci dengan tajam, dia tahu betul bahwa Panci tidak mampu menyinggung perasaan Fendi Zanders. Nona Lin, orang ini keterlaluan, saya tidak bisa duduk diam. Panci menjawab Mandy Lin dengan nada serius. Fendi Zanders menoleh dan memandang Panci dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum, nak, aku menyarankanmu untuk berhenti mencampuri urusanmu sendiri. Masalah antara aku dan Xiaoman benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Saat ini, Fendi Zanders dengan baik hati mengingatkan Panci. Saya meminta Anda untuk melepaskan Nona Lin, apakah Anda mendengar itu? Panci maju selangkah dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Panci, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Kata Mandy Lin sedikit terdiam. Tidak apa-apa jika Mandy Lin tidak mengatakan ini, tetapi setelah mengatakan ini, Panci tampak lebih bersemangat, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Fendi Zanders. Fendi Zanders menghindari tangan kanan Panci dengan sangat mudah, lalu berkata sambil tersenyum, wah, tahukah kamu siapa saya? Siapa kamu? Panci membeku sesaat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Panci, namanya Fendi Zanders, dia tunangan sepupuku, dia bukanlah sesuatu yang kamu mampu, kenapa kamu harus pergi? Mandy Lin berteriak tanpa daya. Tunangan sepupumu. Setelah Panci mendengar kata-kata Mandy Lin, dia tertegun, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Siapa sepupu Mandy Lin? Itu adalah Cleo Fei Lin, dewi terkenal nomor 1 di kota Jiangcheng. Dan siapa tunangan Cleo Fei Lin? Itu adalah Tuan Zanders dari kota Jiangcheng, yang telah membuat banyak petinggi di kota Jiangcheng ketakutan. Mengapa Panci memilih untuk menghubungi Mandy Lin saat ini? Bukankah Anda hanya ingin menggunakan hubungan Mandy Lin untuk berhubungan dengan Fendi Zanders?
Jadi ketika Panci mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia tercengang, dan tergagap. Nona Lin, Anda tidak bercanda, bukan? Orang ini adalah Tuan Zanders. Benar, dia adalah Tuan Zanders. Mandy Lin mengangguk tanpa daya. Panci tercengang setelah mendengar kalimat ini. Zanders, Tuan Zanders, saya tidak tahu itu Anda. Saya baru saja mengatakan sesuatu yang salah, Anda. Anda tidak ingat penjahat, jangan seperti itu berpengetahuan luas seperti saya. Panci tampak menjadi orang yang berbeda saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Mandy Lin mendengar apa yang dikatakan Panci, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Siapa sangka perubahan Panci akan begitu besar, barusan dia akan membela Mandy Lin, sekarang seperti orang yang berbeda. Saya sudah mengatakan bahwa masalah ini di luar kendali Anda, jadi lakukan apa yang harus Anda lakukan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Panci menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, Tuan Jiang, Nona Lin, saya masih ada urusan dengan saya. Saya pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Panci berbalik dan lari keluar kelas. Bahkan jika Panci punya 10.000 nyali, dia tidak akan pernah melawan orang seperti Fendi Zanders. Jika Anda menyinggung Fendi Zanders di kota Jiangcheng, pada dasarnya sama dengan mencari kematian. Xiaoman, berhentilah membuat masalah. Melian Liu berjalan di depan Mandy Lin dan Fendi Zanders, dan mengulurkan tangannya untuk memisahkan mereka. Apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan terlalu berlebihan, dia harus meminta maaf padaku. Mandy Lin memandang Fendi Zanders dan berkata dengan ekspresi sangat marah. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Semua yang aku katakan itu benar. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu. Pada saat ini, Mandy Lin sudah gemetar karena kemarahan Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya juga sangat rusak. Fendi Zanders, kamu baru saja bekerja sama dengan baik dengan Xiaoman, bisakah kamu memperlakukannya sebagai wajah untukku? Bantu saja dia kali ini. Melian Liu memandang Fendi Zanders dan berkata. Saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Bekerja sama dengannya akan mempengaruhi saya. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders langsung menolak, dan kemudian dia hendak pergi dengan langkah-langkah. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak terlalu tertarik dengan perayaan sekolah ini, jadi dia tentu saja tidak mau berpartisipasi dalam perayaan sekolah ini. Fendi Zanders, kamu tidak bisa pergi. Mandy Lin berdiri di depan Fendi Zanders dan berteriak keras. Apa lagi yang kamu mau? Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya dan bertanya pada Mandy Lin. Kamu bisa meminta maaf padaku sekarang, atau tampil bersamaku, kamu bisa memilih sendiri. Mandy Lin berkata dengan sengit. Akhir bab ini. Bab 1447 Bab 1447 Ancaman, saya juga tidak memilih. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu melanjutkan berjalan ke depan. Jika kamu tidak memilih keduanya, maka aku akan memberitahu sepupuku segalanya tentangmu, Yi Yun dan Liu Chenwei. Mandy Lin berteriak dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mandy Lin, dia membeku di tempatnya. Karena dia tidak pernah menyangka Mandy Lin akan mengancam dirinya sendiri dengan hal seperti itu. Mandy Lin, tidak ada gunanya kamu melakukan ini. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata kepada Mandy Lin. Mengapa tidak ada artinya? Mandy Lin menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung, dan kemudian berkata sambil tersenyum, menurutku ini cukup menarik, bukankah kamu hanya menertawakanku sepanjang waktu? Kamu dapat terus menertawakanku. Ketika aku kembali malam ini, aku ingin menonton sepupuku akan membereskanmu. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, dia tidak memikirkannya sama sekali sekarang. Dia sebenarnya masih memiliki pegangan di tangan Mandy Lin. Minta maaf atau tampil bersamaku. Kamu pilih sendiri. Mandy Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat bangga. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, jika Anda benar-benar ingin saya membantu Anda bisa, tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Mandy Lin memandang Fendi Zanders dan bertanya. Sederhana sekali, selama kamu tidak mengganggu urusan antara aku dan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Kamu punya ide bagus. Aku tidak akan menyetujui kondisimu. Bagaimanapun, kamu akan meminta maaf kepadaku atau bermain-main denganku. Jika tidak, aku akan memberitahu sepupuku apa yang telah kamu lakukan. Aku ingin melihatnya. Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada sepupu saya? Mandy Lin memeluk bahunya dan berkata dengan nada yang sangat provokatif. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa sangat menyesal, karena jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan tersinggung. Mandy Lin dengan mengatakan apapun. Saudari Yan Yan, Anda membawa saya ke sini hari ini, apakah Anda peduli dengan masalah ini? Pada saat ini, Fendi Zanders tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Melian Liu. Dan Melian Liu juga menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan berkata dengan lembut, ini antara kamu dan Xiaoman, sepertinya tidak ada hubungannya denganku, bukan? Kamu. Fendi Zanders baru menyadari sekarang bahwa dia jelas-jelas ditipu oleh kedua wanita ini. Setelah Mandy Lin melihat bahwa Melian Liu juga membantunya berbicara, ekspresi wajahnya tampak lebih berpuas diri.
Fendi Sanders, kamu baru saja menakuti anak itu, dan sekarang Xiaoman tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok, atau kamu harus membantunya. Melian Liu berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Sanders. Fendi Sanders memandang Mandy Lin tanpa daya, dan kemudian berkata dengan lembut, jika Anda ingin saya tampil bersama Anda, tidak apa-apa, tetapi cara Anda bermain piano harus berubah. Perubahan terjadi. Mandy Lin terkejut sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian dengan lembut bertanya kepada Fendi Sanders, bagaimana saya harus berubah? Lupakan semua keterampilan bermain yang telah Anda pelajari sebelumnya, dan Anda bahkan tidak perlu bermain sesuai dengan ritme skor, Anda dapat menilai perubahan suara sesuai dengan perubahan suasana hati Anda, sehingga orang dapat lebih intuitif. Rasakan apa yang kamu inginkan. Emosi untuk diungkapkan. Fendi Sanders berkata kepada Mandy Lin dengan nada serius. Mandy Lin memandang Fendi Sanders, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Fendi Sanders sangat berbeda dari apa yang dia pelajari sebelumnya. Jika Anda masih belum mengerti maksud saya, Anda bisa mencobanya sekarang. Jika menurut Anda apa yang saya katakan efektif, maka Anda bisa melakukan apa yang saya katakan. Jika menurut Anda apa yang saya katakan tidak ada gunanya, maka Anda bisa melakukannya. Teruskan saja jalanmu. Fendi Sanders menambahkan. Meskipun Mandy Lin sangat tidak yakin di dalam hatinya, dia masih penasaran apakah metode yang dikatakan Fendi Sanders benar-benar efektif. Jadi Mandy Lin mengambil biolanya dan mulai bermain. Pada awalnya, Mandy Lin jelas merasa sedikit tidak nyaman dengan metode Fendi Sanders, lagi pula, metode ini perlu membuang semua keterampilan yang telah dia pelajari sebelumnya. Tetapi ketika Mandy Lin perlahan-lahan menjadi terbiasa, dia menemukan bahwa metode Fendi Sanders sangat mudah digunakan. Meskipun Mandy Lin salah mengucapkan di beberapa tempat, efeknya sangat bagus. Setelah beberapa saat, Mandy Lin menghentikan gerakannya. Bagaimana perasaanmu? Fendi Sanders bertanya pada Mandy Lin sambil tersenyum. Saudari Yan Yan, bagaimana menurutmu? Mandy Lin mengabaikan Fendi Sanders, tetapi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Melian Liu. Saya pikir efeknya lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi Anda mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan metode ini. Kata Melian Liu sambil tersenyum. Mandy Lin menoleh dan menatap Fendi Sanders. Meskipun dia sangat tidak yakin, saran yang dibuat oleh Fendi Sanders masih sangat berguna, jadi Mandy Lin tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiaoman, apakah kamu berencana untuk bekerja sama dengan Tuan Sanders ini? Guru Jiang berinisiatif bertanya pada Mandy Lin. Itu benar, Pan Qi ditakuti olehnya, dan aku tidak punya kandidat lain sekarang. Kata Mandy Lin sedikit kaku. Baiklah kalau begitu, karena kamu sudah menemukan kandidat yang tepat, aku tidak perlu membantumu menemukan kandidat lain. Guru Jiang tersenyum sangat bahagia, dan kemudian melanjutkan, Xiaoman, ansambel antara kamu dan Tuan Sanders adalah program pertama sekolah kedokteran kita. Program ini sangat penting, jadi kalian berdua harus tampil baik. Kalian yang pertama muncul. Fendi Sanders berkata dengan heran. Benar, setelah kalian berdua selesai bermain, kepala sekolah dari sekolah kedokteran Jiangcheng kami yang memberikan pidato, dan kemudian siswa lainnya tampil, jadi program Anda sangat penting, dan kepala sekolah juga sangat memperhatikannya. Programmu. Perhatikan, kamu telah bertanya padaku beberapa kali. Guru Jiang mengangguk sedikit. Tapi Fendi Sanders menoleh untuk melihat Mandy Lin, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu harus berlatih keras beberapa hari ini. Apa maksudmu dengan itu? Mandy Lin berteriak sangat tidak yakin. Kamu tahu apa yang aku maksud di dalam hatimu. Lagi pula, aku tidak memiliki tekanan apapun sekarang. Lagi pula, aku bukan mahasiswa Universitas Kedokteran Jiangchengmu. Bahkan jika pertunjukannya gagal, itu tidak akan berpengaruh padaku, tapi kamu berbeda, kata Fendi Sanders sambil tersenyum. Kamu. Mandy Lin memandang Fendi Sanders dengan ekspresi marah yang dia inginkan. Oke, ini sudah larut, aku akan kembali dulu, kamu bisa tetap di sini dan berlatih keras. Fendi Sanders berkata kepada Mandy Lin sambil tersenyum. Akhir bab ini. Bab 1448. Bab 1448 Masalah Cleo Fei Lin, kamu pergi, lalu apa yang harus saya lakukan? Mandy Lin berteriak keras. Bukankah masih ada saudari Yan Yan di sini? Kamu sangat buruk karena itu bukan kerjasamaku, tapi masalahmu sendiri, jadi meskipun aku tinggal di sini, tidak ada yang bisa dilakukan. Kamu harus berlatih biola dulu. Tanda seru petik 2. Fendi Sanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan langsung pergi. Setelah meninggalkan Universitas Kedokteran Jiangcheng, Fendi Sanders langsung menghentikan taksi dan kembali ke rumah Cleo Fei Lin. Faktanya, Fendi Sanders sengaja meninggalkan Mandy Lin dan Melian Liu di sana. Bagaimanapun, sekarang Mandy Lin adalah hambatan terbesar bagi Fendi Sanders untuk menjatuhkan Cleo Fei Lin. Sekarang Mandy Lin sedang berlatih piano di sekolah, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Sudah waktunya bagi Fendi Sanders dan Cleo Fei Lin untuk hidup di dunia dua orang. Ketika Fendi Sanders kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Cleo Fei Lin belum kembali, jadi dia hanya bisa duduk di sofa dan menonton TV dan menunggu Cleo Fei Lin kembali. Saat itu sudah lewat jam 5 sore. Cleo Fei Lin akhirnya kembali. Setelah melihat Cleo Fei Lin, Fendi Sanders bergegas menyambutnya,
lalu bertanya sambil tersenyum, Cleo Feilin, apakah kamu kembali? Bagaimana kamu berbicara dengan para investor itu hari ini? Efek pembicaraannya tidak terlalu bagus. Cleo Feilin melepaskan sepatu hak tingginya dan berkata dengan ekspresi frustrasi. Bukankah para investor itu terlalu buta? Fendi Zanders berjalan ke sisi Cleo Feilin dan berkata dengan lembut. Alasan utamanya adalah kosmetik kita kurang terkenal di dunia internasional, dan daya saingnya kurang. Lagi pula, baik kosmetik kelas atas maupun kosmetik kelas menengah. Pasar sudah jenuh, jadi produk perusahaan kita tidak ada persaingan sama sekali. Cleo Feilin duduk di sofa dan berkata dengan suara lelah. Melihat Cleo Feilin seperti ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan perasaan tertekan, jadi dia berinisiatif untuk menggosok bahu Cleo Feilin, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu terlalu lelah sama sekali, saya akan menelepon Fang Zihua sekarang, apakah masalahmu baik-baik saja? Apakah semuanya terselesaikan? Aku belum menikah denganmu, dan seperti yang kubilang, aku tidak membutuhkan bantuanmu, aku ingin melakukan sesuatu sendiri. Cleo Feilin tampak sedikit marah dan berkata, oke, karena kamu ingin menyelesaikannya sendiri, maka aku tidak akan membantumu. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya, lalu melanjutkan, tetapi menurut saya perusahaan kosmetik Anda harus fokus pada kosmetik kelas atas Huaxia. Jika tidak, menurut situasi saat ini, akan sulit bagi produk perusahaan Anda untuk membuka pasar. Bagaimana apanya? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleo Feilin tertegun sejenak. Tapi Fendi Zanders menghentikan apa yang dia lakukan, dan kemudian meletakkan kepalanya di paha Cleo Feilin. Cleo Feilin terkejut dengan tindakan Fendi Zanders dan buru-buru mendorong kepala Fendi Zanders menjauh. Jika kamu menginginkan nasihatku, jangan mendorongku pergi. Kata Fendi Zanders kepada Cleo Feilin sambil tersenyum. Ekspresi wajah Cleo Feilin tampak sedikit tidak berdaya, lalu berkata dengan lembut, kalau begitu berbaring. Melihat Cleo Feilin setuju, Fendi Zanders segera meletakkan kepalanya di pangkuan indah Cleo Feilin dan mencium aroma samar tubuh Cleo Feilin. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan tadi? Cleo Feilin bertanya pada Fendi Zanders dengan cemas. Sebenarnya yang menurut saya sangat sederhana. Sekarang pasar kosmetik sudah jenuh, baik itu kosmetik kelas atas maupun kosmetik kelas menengah, sangat sulit bagi produk perusahaan Anda untuk menonjol, tetapi ada jenis kosmetik yang tidak dibuat oleh siapapun. Ya, itu adalah kosmetik paling tradisional kami di Tiongkok. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jadi menurut saya perusahaan Anda dapat berkembang ke arah ini dan menciptakan kosmetik Huaxia paling otentik, serta bahan mentahnya yang digunakan adalah semua produk Huaxia kami. Anda juga dapat membuka pasar baru, sehingga tidak perlu bersaing dengan merek-merek besar tradisional itu. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Cleo Feilin berkata dengan tergesa-gesa. Kalau kita melihat dunia sekarang, budaya kita one-on-one. Apalagi pada dasarnya semua kosmetik kebanyakan merek asing, tapi merek kita sendiri di China adalah jarang sekali, kalaupun ada, mereka semua adalah pedagang asongan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan orang terobsesi dengan orang asing, sehingga membuat mereka berpikir bahwa barang impor itu bagus, tapi sekarang berbeda. Saat Fendi Zanders berbicara, dia dengan lembut membelai kaki indah Cleo Feilin. Pada saat ini, Cleo Feilin memusatkan seluruh perhatiannya pada apa yang dikatakan Fendi Zanders. Sekarang masyarakat kita perlahan-lahan mulai menyadari bahwa peninggalan generasi tua sebenarnya adalah yang terbaik, sehingga walaupun pangsa pasar pengobatan tradisional Tiongkok tidak sebaik pengobatan Barat, namun masih banyak masyarakat yang menyukai pengobatan Tiongkok. Karena mereka merasa pengobatan Tiongkok baik untuk manusia. Kerusakan fisik minimal. Fendi Zanders mengatakan ini karena dia adalah seorang pejuang sekarang, jadi dia sudah mengetahui kekuatan budaya Tiongkok. Kamu benar. Saat aku kehilangan ingatanku sebelumnya, meskipun aku mengundang dokter terbaik di Amerika Serikat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan mengatakan bahwa mustahil bagiku untuk memulihkan ingatanku dalam hidupku, tapi kamu baru saja memberiku setelah meminum ramuan, ingatanku benar-benar pulih, semakin aku memikirkannya sekarang, semakin ajaib jadinya. Cleo Feilin berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira. Tentu saja ini hanya satu aspek saja. Saya pernah mendengar dari teman saya sebelumnya bahwa beberapa orang dapat mengembangkan kosmetik yang tidak hanya tidak membahayakan kulit seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan seseorang secara maksimal. Dirawat dengan cara yang paling alami. Kalau dipikir-pikir, jika ada kosmetik seperti itu pasti akan sangat laris di pasaran. Selama perusahaan Anda memonopoli teknologi ini, di masa depan akan menjadi merek internasional. Itu juga sangat sederhana untuk menjadi merek papan atas, dan juga dapat mempromosikan budaya Tiongkok kita. Fendi Zanders berkata dengan ringan sambil membelai kaki indah Cleo Feilin. Harus dikatakan bahwa kaki Cleo Feilin terasa sangat enak, dan tangan Fendi Zanders mau tidak mau terus meregang ke dalam. Melihat gerakan Fendi Zanders semakin besar, Cleo Feilin segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan berkata, Fendi Zanders, saya tahu metode Anda sangat bagus, tetapi tidak cocok dengan perusahaan kami. Di situasi saat ini, setelah Anda berkembang ke arah ini, akan lebih baik jika Anda bisa sukses, denganku di sini, apa yang kamu takutkan? Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan tersenyum, lalu melanjutkan, kamu dapat melakukannya sesuai dengan ideku, dan kemudian lihat efeknya.
Jika efeknya bagus, kamu dapat terus melakukannya. Jika efeknya tidak bagus, Anda dapat melepaskan rute ini. Bukankah lebih baik jika saya membantu Anda mengganti kerugian perusahaan? Akhir bab ini. Bab 1449. Bab 1449 masalahmu. Sudah kubilang aku tidak butuh bantuanmu. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders dengan tatapan kosong. Kamu adalah tunanganku, jadi tidak masalah jika aku membantumu. Fendi Zanders bersandar pada paha Cleo Feilin, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Aku hanya tidak ingin kamu membantuku, aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Cleo Feilin menjawab dengan lembut sambil memikirkan apa yang baru saja dikatakan Fendi Zanders. Kalau begitu, terima saja apa yang saya katakan. Fendi Zanders tampak sedikit frustrasi dan berkata, saya berencana mendiskusikannya dengan pemegang saham besok dan menguji pandangan investor. Jika tidak ada masalah, saya bisa mencobanya. Cleo Feilin berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, metodeku pasti berhasil. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, karena masalahmu telah terselesaikan, bukankah kamu juga harus membantuku menyelesaikan masalahku? Masalahmu. Cleo Feilin tertegun sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Hari ini, Cleo Feilin mengadakan pertemuan di perusahaan selama sehari. Saat ini, ia masih mengenakan rok pendek berwarna hitam dengan pinggul. Dia terus-menerus mengganggu Cleo Feilin, jadi dia tidak tahan lagi. Itulah yang tidak kita selesaikan berdua tadi malam. Fendi Zanders berbisik di telinga Cleo Feilin. Mengapa kamu memikirkan hal-hal ini? Setelah Cleo Feilin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura menggoda. Setelah Fendi Zanders melihat penampilan Cleo Feilin yang pemalu, dia sepertinya semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia langsung mendorong Cleo Feilin ke sofa, lalu mencium bibir merah menawan Cleo Feilin. Pada awalnya, Cleo Feilin mungkin masih sedikit kesulitan, tetapi segera mulai aktif bekerja sama dengan Fendi Zanders, keduanya berpelukan, berciuman, dan merespons satu sama lain. Tangan kanan Fendi Zanders menyentuh kancing jaket Cleo Feilin. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders akhirnya membuka kancing jas dan kemeja Cleo Feilin. Tapi saat Fendi Zanders hendak melepas pakaiannya, bel pintu berbunyi lagi. Fendi Zanders pingsan saat mendengar bel pintu. Dan mata kabur Cleo Feilin juga terbangun dalam sekejap, dan dia buru-buru mendorong Fendi Zanders menjauh, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil mengatur pakaiannya, Fendi Zanders, Xiaoman sudah kembali. Mendilin, kenapa? Dia selalu kembali pada jam segini. Saat ini, Fendi Zanders hendak membunuh seseorang. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat buka pintunya. Cleo Feilin berteriak tak berdaya setelah melihat Fendi Zanders duduk di sana tanpa bergerak. Fendi Zanders, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu villa. Setelah membuka pintu, Fendi Zanders menemukan bahwa memang Mendilin berdiri di luar pintu. Kamu tidak berlatih piano dengan baik di sekolah, apa yang kamu lakukan ketika kembali? Sambil mengertakkan gigi, Fendi Zanders berteriak pada Mendilin dengan marah. Sepupuku seharusnya tidak bekerja, kan? Aku khawatir kamu akan melakukan hal buruk pada sepupuku, dan kakak Yan yang juga sudah kembali. Aku bosan di ruang musik sendirian, jadi aku mengambil biolanya kembali. Saya akan tinggal di rumah berlatih, sehingga jika ada yang salah dengan saya, Anda juga dapat menunjukkan kepada saya. Mendilin menggoyangkan biolanya ke arah Fendi Zanders sambil berbicara. Tunjukkan adikmu. Fendi Zanders tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa melihat Mendilin masuk ke villa dengan air mata berlinang. Xiaoman, kamu kembali. Cleo Feilin juga merapikan pakaiannya saat ini, dan berteriak pada Mendilin sambil tersenyum. Benar, sepupu, minggu depan adalah ulang tahun bersama 3 perguruan tinggi besar di kota Jiangcheng. Saya ingin berduet dengan Fendi Zanders. Sepupu, kalau begitu kamu juga harus hadir. Mendilin duduk di samping Cleo Feilin dan berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders, kamu ingin bermain dengan Xiaoman. Cleo Feilin menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan bertanya dengan heran. Dialah yang bersikeras memaksaku bermain dengannya, kalau tidak aku tidak akan berpartisipasi dalam perayaan sekolah bersama. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Apa maksudmu aku memaksamu bermain denganku? Jika bukan karena aku tidak bisa menemukan kandidat yang cocok, aku tidak akan memilihmu. Mendilin buru-buru membalas. Cleo Feilin tersenyum, lalu berkata dengan lembut, saya memang menerima undangan perayaan sekolah bersama hari ini, dan awalnya saya berencana untuk menolaknya, tetapi karena kalian berdua akan tampil di atas panggung, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Itu bagus sekali. Mendilin berteriak gembira. Kalian berdua bicara, aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Pada saat ini, Fendi Zanders merasakan sakit kepala setiap kali dia melihat Mendilin, jadi dia langsung kembali ke kamarnya setelah mengatakan ini. Dan Mendilin mengobrol dengan Cleo Feilin. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Mendilin pada dasarnya mengikuti sisi Cleo Feilin setiap hari, dan tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Fendi Zanders.
Fendi Zanders menyaksikan Cleo Fei Lin bergelantungan di depannya setiap hari, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan hati Fendi Zanders juga sangat hancur. Fendi Zanders akhirnya sempat datang ke kota Jiangcheng satu kali, namun pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, dan masalahnya bukan keengganan Cleo Fei Lin, melainkan keengganan sepupu Cleo Fei Lin. Fendi Zanders merasa dia sangat tidak beruntung. Xiaoman, aku mungkin tidak bisa menghadiri perayaan sekolah bersama hari ini. Cleo Fei Lin berkata kepada Mandy Lin sambil merias wajahnya. Mengapa? Mandy Lin mengeluarkan gaun putih dari lemari, berdiri di depan cermin dan dengan hati-hati mengambil gambar, dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Saya akan terbang ke Eropa hari ini. Ada investor Eropa yang sangat tertarik dengan kosmetik tradisional Tiongkok perusahaan kami. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, jadi saya tidak boleh melewatkannya. Cleo Fei Lin menjelaskan dengan lembut. Adil, apakah kamu akan pergi? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia bergegas ke kamar dan bertanya dengan penuh semangat. Ah! Mandy Lin, yang baru saja hendak berganti pakaian, berteriak ketika dia melihat Fendi Zanders bergegas masuk. Fendi Zanders secara naluriah melihat posisi Mandy Lin, dan menemukan bahwa Mandy Lin telah membuka kancing pakaiannya, tapi bajunya belum dilepas. Maaf, saya tidak tahu Anda sedang berganti pakaian di dalam. Fendi Zanders berkata kepada Mandy Lin dengan rasa malu. Keluar, cepat keluar. Mandy Lin berteriak dengan memilukan. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain berbalik dan keluar dari kamar Cleo Fei Lin, lalu bergumam pelan, sepertinya siapa yang ingin bertemu denganmu. Akhir bab ini. Bab 1450. Bab 1450 Upacara Perayaan Sekolah. Fendi Zanders menunggu di ruang tamu selama hampir setengah jam, dan Cleo Fei Lin serta Mandy Lin akhirnya keluar dari kamar tidur. Adil, aku baru dengar kamu akan pergi ke Eropa, kan? Fendi Zanders bertanya pada Cleo Fei Lin. Ya, saya memberitahu para eksekutif perusahaan tentang ide Anda beberapa hari yang lalu, dan mereka semua sepertinya menganggap ide Anda layak, dan ada juga perusahaan investasi Eropa yang sangat tertarik dengan proyek kami dan mengundang saya pergi ke Eropa dan bicaralah dengan mereka. Cleo Fei Lin berkata dengan lembut. Tapi kamu sudah pergi, apa yang harus aku lakukan? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Kamu sudah lama berpisah dengan sepupuku, bukankah kamu menjalani kehidupan yang sangat bergizi? Mengapa kamu tidak bisa hidup tanpa sepupuku sekarang? Mandy Lin berkata dengan cara yang aneh dengan mulut kecilnya melengkung. Saat orang dewasa berbicara, anak-anak tidak menyela. Fendi Zanders mengerutkan kening dan memarahi, lalu melanjutkan, Cleo Fei Lin, aku datang ke kota Jiangcheng karena kamu. Jika kamu pergi, apa gunanya aku berada di sini? Kalau begitu kamu bisa kembali ke kota Nanyuan. Bukankah kamu bilang kamu berencana untuk kembali beberapa hari yang lalu? Cleo Fei Lin berkata setelah berpikir sejenak. Aku tidak ada urusan apapun saat aku kembali sekarang, atau bagaimana kalau aku pergi ke Eropa bersamamu? Fendi Zanders bertanya. Tidak, jika kamu pergi ke Eropa dengan sepupuku, maka aku akan pergi juga. Aku harus melindungi sepupuku. Mandy Lin berteriak dengan tergesa-gesa. Fendi Zanders menoleh dan melirik Mandy Lin, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, baiklah, kamu boleh pergi jika kamu mau, aku tidak akan pergi. Titik petik 2. Jika kamu tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Mandy Lin cemberut dan berkata. Mayer, izinkan aku mengantarmu ke bandara. Setelah aku selesai mengantarmu, aku akan menghadiri perayaan sekolah bersama. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa jika dia pergi ke Eropa bersama Cleo Fei Lin, maka Mandy Lin pasti akan mengikutinya untuk membuat masalah, jadi sebaiknya dia tidak pergi, jadi Fendi Zanders melepaskan ide ini. Oke. Cleo Fei Lin mengangguk gembira ketika dia tahu bahwa Fendi Zanders akan mengirimnya ke bandara. Tetapi Mandy Lin berkata dengan ekspresi bingung, Fendi Zanders, kamu tidak akan diam-diam pergi ke Eropa dengan sepupuku, kan? Biar ku beritahu, jika kamu berani melepaskanku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Fendi Zanders melirik Mandy Lin tanpa daya, dan kemudian memimpin Cleo Fei Lin langsung keluar villa. Mandy Lin tidak pergi ke bandara bersama Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin karena Mandy Lin harus pergi ke sekolah untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pada pukul 8 pagi, Fendi Zanders mengirim Cleo Fei Lin ke pesawat, dan meminta Long Chao Mengdi pergi ke Eropa bersama Cleo Fei Lin. Sekarang Long Chao dan Mengdi pada dasarnya adalah pengawal pribadi Cleo Fei Lin. Bagaimanapun, Fendi Zanders sendiri adalah seorang pejuang, jadi dia tidak membutuhkan perlindungan dari kedua orang ini sama sekali. Sebaliknya, Cleo Fei Lin selalu berada di Jiangcheng, jadi Fendi Zanders khawatir. Seseorang menyerang Cleo Fei Lin. Setelah meninggalkan bandara, Fendi Zanders mengemudikan mobil Cleo Fei Lin menuju tempat perayaan diadakan. Perlu kalian ketahui kalau perayaan ini bukanlah perayaan satu sekolah, melainkan perayaan bersama 3 sekolah. Setidaknya ada puluhan ribu guru dan siswa di ketiga sekolah ini, jadi tempat biasa tidak bisa menampung orang sebanyak itu. Jadi pada dasarnya setiap perayaan sekolah bersama diadakan di alun-alun budaya depan balai kota. Selain itu, pada saat itu jalan akan ditutup agar tidak ada jalan bagi para pemalas untuk masuk, sehingga ketertiban lokasi kejadian dapat tetap terjaga selama perayaan sekolah.
Fendi Zanders telah berkomunikasi dengan Mandy Lin sebelumnya, dan perusahaan Cleo Fei Lin juga telah menerima surat undangan, jadi Fendi Zanders datang ke alun-alun dengan sangat mudah. Saat ini sudah banyak siswa yang memasuki arena, kemudian mencari posisinya sendiri sesuai dengan sekolah dan kelasnya masing-masing. Konon, untuk menggelar hajatan sekolah bersama ini, ketiga sekolah juga menggunakan keterampilan housekeeping. Baik acara yang disiapkan maupun tamu undangannya sangat berkualitas. Toh perayaan sekolah ini bukan sekedar perayaan sekolah, tapi juga terkait dengan status ketiga sekolah di Jiangcheng. Awalnya, Universitas Jiangcheng, Perguruan Tinggi Kedokteran Jiangcheng, dan Sekolah Bisnis Jiangcheng berada pada posisi yang sama, tetapi itu karena Sekolah Bisnis Jiangcheng memiliki banyak bos besar, dan para bos besar ini akan datang untuk berpartisipasi dalam setiap perayaan sekolah bersama, yang menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Politeknik Jiangcheng lebih baik daripada Universitas Jiangcheng dan Perguruan Tinggi Kedokteran Jiangcheng. Terus terang, perayaan sekolah bersama ini juga menjadi ajang bagi perguruan tinggi untuk saling membandingkan dan bersaing. Inilah sebabnya mengapa para pemimpin universitas-universitas ini sangat mementingkan perayaan bersama ini. Tentu saja, mahasiswa Universitas Jiangcheng sangat percaya diri kali ini. Alasannya juga sangat sederhana, tetapi semua orang di kota Jiangcheng tahu bahwa Fendi Zanders adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng, dan ini saja dapat menghancurkan dua sekolah lainnya. Sayangnya Universitas Jiangcheng tidak mengundang Fendi Zanders sebagai tamu kali ini. Karena pimpinan Universitas Jiangcheng tidak memiliki informasi kontak Fendi Zanders sama sekali, hanya Wang Xiong dan kacamata di Universitas Jiangcheng yang dapat menghubungi Fendi Zanders, tetapi keduanya tidak akan menemukan Fendi Zanders karena ini, karena mereka semua mengenal Fendi Zanders. Feng selalu sangat menolak publisitas semacam ini. Setelah Fendi Zanders memarkir mobil, dia menemukan lokasi Universitas Jiangcheng. Agar tidak ada yang mengenalinya, Fendi Zanders juga secara khusus membawa topi dan kacamata hitam. Karena terlalu banyak orang di tempat kejadian, Fendi Zanders mencari dalam waktu lama sebelum menemukan Wang Xiong dan kacamata. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Wang Xiong bertanya pada Fendi Zanders dengan heran. Ya, jika saya tahu Anda akan datang, saya akan memberikan nomor ponsel Anda kepada kepala sekolah. Kepala sekolah telah berbicara dengan saya beberapa kali dan meminta saya untuk menghubungi Anda, tetapi saya menolak. Si berkacamata buru-buru mengikuti setelan. Saya tidak bermaksud untuk berpartisipasi, tetapi Mandy Lin meminta saya untuk membantunya melakukan pertunjukan, jadi saya datang ke sini. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begini, aku bahkan tidak mengenalmu ketika kamu berpakaian seperti ini. Wang Xiong memamerkan giginya dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Ada terlalu banyak orang yang mengenal saya di kota Jiangcheng. Jika saya memberitahu orang-orang itu bahwa saya datang, mereka pasti akan mengganggu saya, jadi saya berdandan saja. Jawab Fendi Zanders dengan santai, lalu sekilas memandang siswa di kelas. Sebagian besar siswa ini tidak berubah. Melihat orang-orang ini, Fendi Zanders tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi padanya di Universitas Jiangcheng. Mungkin sebagian besar dari siswa ini telah menindas Fendi Zanders, dan sekarang Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal tersebut dengan orang-orang ini. Fendi Zanders mengenakan kacamata hitam dan topi, bersembunyi di antara mahasiswa Universitas Jiangcheng. Karena Fendi Zanders sendiri tidak menonjol, tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Kacamata Wang Xiong dan keduanya mengobrol dengan Fendi Zanders.